Rahayu 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 Sagung Dumadi, mugi-mugi para sedulur pinaringan seger waras bejo donya bejo akhirat. Salam cerdas, damai untuk seluruh alam. Ini dalam kesempatan video ini kali ini saya akan melanjutkan nah yang kemarin baru kesadaran pisah dan kesadaran pilah. Ini adalah masih kesadaran ke-8, di mana kita itu masih dalam keadaan ke-8, belum mengetahui, belum mengenal, dan tidak merasakan yang namanya cahaya penerang yang sebenar-benarnya mampu menerangi. Karena penerang ini kalau tidak kita sadari, kalau kesadaran kita belum mencapai ke titik terang, maka kita tidak akan mengalami terang. Kesadaran pertama dan kedua ini adalah kesadaran ke-8. Kesadaran pilah yang kedua, kesadaran pilah yang sudah saya jelaskan di video kemarin, bahwa kita mengetahui tentang diri kita sendiri, mengetahui tentang segala sesuatu yang ada dalam diri kita dari orang lain, dari cerita orang lain, dari guru yang mengajarkan kita, ataupun dari buku yang kita anggap sebagai kitab suci dan lain sebagainya yang menerangkan tentang sang ilahi di dalamnya. Kita baru memperoleh informasi-informasi itu dari pihak luar atau eksternal yang kita pahami, yang kita mengerti, dan kita melakukan di dalamnya. Ini adalah paham dari pilah, di mana kita sendiri belum masuk ke suatu kesadaran pilih. Fenomena yang saat ini terjadi adalah bahwa masih di dalam keadaan kesadaran ke-8, di mana dia mengetahui hanya dari sebuah buku, dia mengetahui hanya sekedar dari dia pernah belajar dan mempelajari dan diajarkan oleh seseorang. Itu diajarkan lagi kepada orang lain dan orang banyak. Maka ini yang sering dinamakan sebuah dogma, karena dia mengetahuinya hanya berdasarkan katanya. Dogma yang mengajarkan, yang diajarkan ya sama-sama tidak mengetahui keaslian atau belum pernah menyaksikan sang ilahi dengan mata telanjang, tapi sudah bercerita banyak tentang sang ilahi berdasarkan dari apa yang dia peroleh dari buku yang dia baca, atau dari guru yang mengajarkan dia, yang menceritakan tentang sang ilahi, dan dia ajarkan dan dia ceritakan lagi kepada orang-orang. Inilah fenomena yang terjadi, dan ini kenyataannya. Karena kebanyakan yang mengaku dia sebagai ahli agama, rata-rata semuanya itu terkunci dan mentok di kesadaran pilah, di mana kesadaran ini adalah kesadaran masih dalam kesadaran ke-8. Pada saat kesadaran kita sudah berada di kesadaran kita berada dalam kesadaran pilah, dan di sini kita melakukan sebuah laku dan menelusuri sebuah perjalanan. Dan akhirnya di sini kita menemukan dan merasakan sendiri. Setelah kita sudah menemukan dan merasakan, kesadaran kita akan naik menjadi kesadaran pilih. Kesadaran pilih adalah di mana kita sudah mampu berkomunikasi dengan guru sejati, bisa mengikuti semua yang diajarkan oleh guru sejati, dan mengikuti
arahan, petunjuk, dan mempersilahkan guru sejati menjadi kendali di dalam diri kita. Kesadaran pilih adalah seseorang yang sudah mengalami kelahiran rohani, diawali dari kesadaran pilih. Selama dia belum mengalami kelahiran rohani, selama itulah kesadarannya berada dalam keadaan pilah. Kelahiran rohani itu adalah kesadaran seseorang di mana dia sudah mau mengambil suatu tindakan, mengambil sebuah keputusan, mengambil sebuah komitmen bahwa apa yang akan kita lewati dan apa yang kita lalui, jalan mana yang akan kita tempuh, dengan kesadaran apa yang akan kita pilih, dan ini menjadi sebagai pegangan, menjadi tuntunan, dan yang menemani setiap langkah yang kita lakukan. Kita berpegang teguh pada kesadaran yang baru kita peroleh, yang baru masuk, yang kita mengerti dan kita menyadarinya. Maka pada saat ini juga kesadaran pilah ini akan berubah dan beralih menjadi kesadaran pilih apabila kita mengalami kelahiran rohani. Apabila kita sudah menemukan guru sejati, dituntun sama guru sejati, ditunjukkan sama guru sejati semua hal, dan kita belajar, diajari sama guru sejati. Pada saat kita sudah berada di posisi ini, inilah kesadaran pilih. Inilah pakem-pakem dari leluhur tanah Jawa. Pakem-pakem yang sangat dijadikan panduan, acuan, pegangan dalam setiap langkah yang kita lakukan. Dan ini sebagai kontrol buat kita bahwa kesadaran kita berada di posisi yang mana. Apakah masih kesadaran pisah, di mana kita tidak mengetahui akan diri kita yang sebenarnya, tidak mengetahui dulur papat, tidak mengetahui pancar, dan tidak mengetahui hidup, atau kita berada dalam kesadaran pilah, di mana kita mengetahui sebuah kisah dan cerita sang ilahi, tapi belum mampu melihat dan menyaksikan dengan mata telanjang sang ilahi itu sendiri. Atau kita sudah ngaku di dalamnya dan kita menemukan guru sejati. Kalau kita sudah menemukan guru sejati dan mengalami kelahiran rohani, itu itulah kesadaran pilih. Kesadaran pilih inilah awal dari sebuah laku. Kesadaran pilih adalah awal perjalanan spiritual, karena kesadarannya sudah berubah dari cara bernapas, cara berpikir, cara merasa, dan cara berkeinginan dan mengendalikan keinginan itu pun sudah berubah. Inilah awal perjalanan spiritual, diawali dari kesadaran pilih. Nanti akan saya lanjutkan lagi tentang apa sih kesadaran pinilah dan apa sih tentang kesadaran pinili dan kesadaran piniji yang menjadi pakem leluhur tanah Jawa sebagai pengendali dan sebagai barometer, sebagai kontrol buat diri kita bahwa kita berada di dalam kesadaran tingkatan yang mana. Untuk yang kemarin mau
dan hari ini sekarang sudah melakukan laku puasa 41 hari. Semangat, terus semangat, perhatikan dengan baik-baik dan waspadai dengan baik-baik bahwa musuh terbesar dan terberat di dalam laku ini adalah pikiran kita sendiri. Pikiran kita sendiri. Jangan sampai kita terputus dan jangan sampai kita tidak goal ataupun tidak selesai dalam laku gara-gara pikiran kita. Teruslah berjuang untuk melawan hawa nafsu dan tumbuhkan hawa nafsu itu dengan laku. Karena hawa nafsu tidak bisa ditundukkan hanya dengan pemahaman, pengertian. Hawa nafsu hanya bisa ditundukkan dan ditaklukkan melalui laku. Lakukan. Semoga yang laku pada hari ini, dua orang yang sedang laku, yang sudah saya izinkan untuk melakukan laku, tetap semangat, yakin dengan penuh keyakinan bahwa bisa untuk menundukkan hawa nafsu. Jangan biarkan ketakutan, takut akan kematian, takut akan penderitaan, takut akan kesengsaraan, takut akan segala sesuatu yang diterima dan dirasakan oleh tubuh ini. Jangan biarkan ketakutan itu merajai ataupun menjadi penguasa di dalam tubuh kita pada saat kita laku. Ketahuilah bahwa itu adalah bagian dari kesaktian hawa nafsu, perangkat dari hawa nafsu, agar kita selalu terjerat dan menjadi budak hawa nafsu. Dia mengeluarkan ketakutan. Bongkar ketakutan itu, lampaui ketakutan itu dengan laku. Mugi-mugi diparingi teguh piyon, lulus anginipun laku. Selamat anginipun laku. Tinemu hinarbuka binuko saking kersaning pangeran. Oke, saya akhiri aja. Ini udah hampir 13 menitan. Rahayu sakung dumadi mugi-mugi pinaringan seger waras bejo donya bejo akhirat. Salam cerdas kami untuk seluruh alam.